Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Buat teman-teman yang udah subscribe dan nonton video ini lagi, thank you karena udah balik lagi ke channel gua. Buat teman-teman yang baru ke channel YouTube ini, selamat datang. Terus semoga teman-teman terbantu sama konten-konten yang gue buat yang mengenai review alat-alat kopi, tips and trick, dan yang lainnya lah ya, yang pasti ngomongin tentang kopi. Oke, di video ini gue nggak mau ngebahas alat kopi, tapi gue mau lebih ke sesuai judul ya. Jadi gue akan menjawab pertanyaan yang benar-benar banyak banget udah ditanyain berulang kali, dan pertanyaan itu menurut gue ya lebih baik gue jawab di video ini supaya teman-teman nggak banyak nanya lagi untuk hal yang sama. Nanti ada mulai dari grinder yaitu dari Latina 600N, 610N, Well Home, terus mengenai latte ini yang paling banyak nih, terus green size dari kopi gitu ya. Di sini kalau gue lihat yang paling banyak, gue mulai dulu dari yang paling pertama ya. Yang paling pertama itu adalah dari masalah latte. Gini, latte ini maksudnya latte art ya. Disclaimer dulu, gue di sini bukan latte artis, jadi kalau untuk mau lebih mendalam lagi silahkan ikut kursus atau tanya ke barista yang memang dia itu latte artis gitu ya. Ini gue akan menjawab yang gue tahu, yang sependek yang gue tahu. Oke, jadi yang pertama ini adalah masalah susu. Di Indo yang paling terkenal kan susu kental manis, fresh milk, full cream ya, kalau nggak salah, terus sama yang UHT itu sama dengan full cream atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang pasti yang paling rekomen adalah yang fresh milk. Kenapa paling rekomen? Karena dia rasanya lebih creamy, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ngebentuk microfoam yang akan jadi kita untuk bikin gambarnya itu butuh microfoam yang bagus. Microfoam itu adalah busa-busa yang benar-benar kecil banget, dan itu dihasilkan dari fat atau lemak dari si susunya itu sendiri. Nah, susu kental manis bisa atau enggak? Bisa, tapi yang gue coba dia lebih cepet, foamnya tuh lebih cepet pecah kalau ketiup gitu ya. Terus yang full cream bisa apa enggak? Gue udah pernah coba, rasanya beda, dan foamnya tuh kebanyakan bubble itu jadi gede-gede gitu. Jadi ya menurut gue lebih rekomen yang fresh milk. Gimana cara lihat fresh milk atau enggak? Teman-teman boleh cek di tanggal kadaluarsanya. Biasanya kalau fresh milk itu tanggal kadaluarsanya itu lebih pendek. Paling lama sebulan atau 2 bulan lah. Kan kalau full cream itu bisa lebih lama kalau nggak salah ya. Gitu. Terus dipanasinnya itu sampai 60 derajat lah. Gua lebih sering dipanasin dulu susunya sampai 60 derajat. Nah, terus masih mengenai latte art, gimana cara froth susu yang bener? Pakai yang kayak di video gue tuh yang pakai handy frother. Itu memang teman-teman harus latihan sendiri, karena kalau teman-teman tanya juga gue terangin di sini dengan asumsi gue A, sampai ke teman-teman belum tentu sama gitu ya. Jadi itu memang harus latihan terus, dicoba terus. Oke, terus masalah nuangnya gimana itu juga harus latihan terus. Bukan gue nggak mau ngebantu, cuma karena ya itu memang untuk hal itu memang harus dilatih terus, dan nggak bisa baru 3 kali pouring atau 4 kali pouring atau 5 kali langsung jadi. Yang penting dicoba terus saja. Terus di YouTube ini udah banyak banget tutorialnya, silahkan dicek. Oke, terus yang berikutnya mengenai green size ya. Green size banyak yang tanya, ini berhubungan ke grinder sih. Jadi misalkan gue nih ada yang tanya ke gue, bro, gue pakai grinder Latina 600N, terus kalibrasi ulangnya 3 klik sebelum mentok, terus green size yang cocok untuk V60 nomor berapa, terus flat dripper nomor berapa. Nah itu gue nggak bisa jawab
gue cuma bisa jawab kira-kira ukurannya seperti apa. Kalau gue V60 sedikit lebih halus dari gula pasir, sedikit lebih halus. Kalau flat dripper biasanya pakai yang ukurannya sama kayak gula pasir. Terus kalau mau kapot gue biasa pakai sama seperti yang flat dripper itu yang tadi yang kayak gula pasir ya. Terus Kalita Wave lebih kasar sedikit dari gula pasir. Terus French press ya lebih kasar dari Kalita Wave gitu. Cuma itu yang bisa gue kasih tahu. Nah, kan dari situ gue udah kasih tahu nih patokannya adalah gula pasir. Masa di rumah nggak punya gula pasir? Kan ada. Nah, dicek deh. Dicek sendiri, coba dibandingkan. Nah, terus untuk green size itu, terus untuk kalibrasi ulang. Ini yang bener-bener kayaknya apa yang gue sampein, teman-teman banyak yang salah mengerti. Jadi gini, kalibrasi ulang itu artinya adalah memposisikan ulang bur yang udah dipasang oleh pabrik. Ya, misalkan gini, Latina 600N atau Latina 610N atau Wellhome atau Baratza itu dari pabriknya disetel yang paling halusnya dia jarak antara bur satu dengan lainnya itu misalkan jaraknya 2 mm misalkan. Nah, kalau untuk espresso kan jarak 2 mm itu kan berarti kan akan menghasilkan green size yang kasar. Nah, kalibrasi ulang itu adalah kita ngerapetin lagi. Misalkan oke, gue mau bikin jadi 0,5 mm misalkan ya. Nah, itu yang gue bilang itu tergantung kondisi bur teman-teman sekalian gitu. Kalau gue grinder ini gue udah pakai 600N udah sekitar hampir 5 tahun. Ini gue sekarang masih pakai yang 3 klik sebelum mentok. Seharusnya udah dihalusin lagi. Misalkan udah 2 klik sebelum mentok. Nah, caranya gimana supaya tahu ini nih bur udah maksimal belum mepetnya ya. Jadi gini, kalau Latina 600N itu caranya gini. Yang pemutar kehalusan itu teman-teman setel di nomor 1 dulu. Ya kan, nomor 1 terus dicabut tuh baut yang tengah tuh. Dicabut untuk bikin halus berarti teman-teman putar searah jarum jam ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Kalau untuk kasarin ke arah kiri. Caranya adalah teman-teman sambil nyalain grindernya, nyalain putar pelan-pelan ke kanan sekali sampai titik di mana dia kedengeran bunyi gesekan besi, itu berarti bur teman-teman udah saling bersentuhan. Itu gua kurang rekomen. Kenapa? Karena nanti efeknya banyak. Yang pertama, burnya saling bergesekan, otomatis panasnya akan semakin bertambah. Panasnya semakin bertambah, itu bisa bikin dinamo teman-teman rusak atau fuse-nya putus. Ya, terus yang berikutnya, bur teman-teman cepat habis. Jadi caranya pada saat teman-teman udah puter, terus dia ada teman-teman dengar bunyi gesekan besi, itu teman-teman kasarin sekali, puter ke arah kiri 1 kali, klik gitu. Itu settingan maksimalnya. Nah, kalau ya itu kan untuk yang flat tuh, yang flat bur. Yang conical bur juga sama, tapi bedanya kalau conical bur nggak bisa sambil dinyalain, sambil teman-teman setting. Nah, itu teman-teman harus setting, coba pasang, nyalain. Nah, itu didengerin kalau udah ada gesekan, berarti ya itu yang tadi gue bilang, burnya sudah saling bergesekan. Itu agak dikasarin aja karena itu bisa ngerusak grinder teman-teman sendiri. Nah, terus yang berikutnya brew time. Jadi berapa lama teman-teman brewing gitu ya. Jadi gini, kalau standarnya teman-teman bisa cek banyak banget di YouTube, silahkan cek sendiri, jangan males cari, jangan males baca, jangan mau terima jadi. Intinya ya jangan cuma terpatok dari review yang gue buat. Bisa jadi gue salah, bisa jadi benar. Jadi carilah referensi sebanyak mungkin gitu. Jadi gini, brew time itu standarnya ada. Tapi selera teman-teman belum tentu sama dengan standar tersebut.
Nah, udah gitu ya itu, jadi teman-teman coba cek, misalkan gini, V60 oke direkomendasiin brew time-nya 3 menit ya. Tapi setelah teman-teman coba, loh kok rasanya nggak sesuai, ya udah teman-teman silahkan tweaking sendiri, cari sendiri mana yang kira-kira pas buat teman-teman gitu. Terus yang berikutnya adalah perbandingan. Lebih bagus mana, grinder A atau grinder B? Ya ini banyak banget nih nanya ke email, DM, komen di YouTube. Yang pasti gini, di situ gue udah sebisa gue jelaskan atau gue review apa yang gue tahu dan apa yang gue rasain. Ya, selanjutnya silahkan teman-teman kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komen. Tapi sebelumnya kalau bisa tuh sambil yang seperti tadi gue bilang, cari referensi lain supaya ibaratnya ya pengetahuan kita juga sama-sama nambah gitu. Kalau misalkan udah nggak dapet pertanyaan yang teman-teman mau tanyain itu, teman-teman nggak menemukan jawabannya, silahkan tanya. Sebisa mungkin kalau gue bisa gue tahu jawabannya pasti akan gue jawab. Ya udah gitu, nanyanya jangan nyolot, ya. Nanyanya santai aja bos, jangan kayak bos gila gitu loh. Ya nanya kalau pertanyaannya bisa gue jawab dan masuk akal pasti gue jawab. Terus masalah bagus atau enggak itu yang tadi gue udah nge-review, silahkan teman-teman nilai, sesuaikan sama budget, sama konsep coffee shop teman-teman, ya, terus sama kriteria teman-teman deh, silahkan dicocokin sendiri gitu. Terus adalah, oh ini tadi ada yang kelewatan nih, perbedaan antara latte, cappuccino, flat white, espresso dan kawan-kawan nih. Teman-teman kan nonton video gue di YouTube nih, ya. Di YouTube bukan cuma channel gue doang, ya. Tolonglah, dicari aja, pasti ada. Serius, apa sih bedanya latte, bedanya cappuccino, bedanya flat white atau apa? Silahkan gitu loh. Silahkan dicari tahu juga gitu. Siapa tahu apa yang gue nggak tahu teman-teman bisa bantu kan lebih bagus gitu loh. Oke, terus yang berikutnya gini, ini budaya sih ya, budaya dari kecil gue rasa nih. Gini, gue ini cuma nge-review, gue nggak jualan, gue jualan kopi. Harga kopi gue aja gue nggak cantumin di YouTube ini, ya, karena gue bikin YouTube ini bukan buat jualan, gue buat nge-review, ngebantu teman-teman, tips and trick, gue kasih tahu pengalaman gue buat teman-teman gitu ya. Terus setiap barang yang udah gue review, pasti gue selalu ngomong, kalau teman-teman berminat sama barang ini, silahkan cek link di deskripsi. Ya, ya itu silahkan cek link di deskripsi itu artinya teman-teman harus ngebaca, ya kan? Ya silahkan dibaca. Kalau teman-teman tanya, deskripsi di bagian mana? Cari sendiri, jangan males, ya. Silahkan cari, di situ gue udah taruh lengkap linknya, terus alamat belinya ada di mana, silahkan buka websitenya, gitu ya. Jadi tolong banget jangan males baca, jangan pasrah, jangan jadi orang gue nggak tahu deh, ya udah kelar deh, jangan, gitu. Oke, gue rasa sampai di sini aja video yang seperti ini. Nanti kalau misalkan setelah video ini gue upload terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang terus-terusan ditanyain, nanti mungkin gue akan bikin yang part kedua gitu. Oke, jangan lupa teman-teman like video ini kalau ngerasa terbantu, terus subscribe channel YouTube gue, terus komen kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman yang ternyata belum terjawab di video ini. Oke, sekian dari gua. Thank you.